Ya, kita lanjut ke yang keenam ya, yaitu kacamata metalurgi atau ilmu pengolahan logamnya. Nah, ini juga sangat penting karena dengan menganalisa dan mempelajari secara metalurginya, tentu kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dan kesimpulan dalam hal menilai sebilah badi. Jadi, bagaimana badi itu asal-muasalnya pertama dari logam atau besi atau baja yang kemudian diolah menjadi sebilah badi utuh atau lengkap ya. Yang mana di situ memerlukan pengetahuan tinggi atau ilmu yang tinggi dari pandrenya tentang metalurgi dan juga tentang spiritualnya. Mulai dari teknik melipat, bagaimana mengatur suhu panas, bagaimana titik didih yang pas, kapan saatnya melipat, kapan saatnya bajanya disatukan dengan rapat dengan pukulan yang cukup keras ya. Menyisipkan ketandaan yang bermakna tertentu, kemudian membuat pola-pola tertentu sehingga menghasilkan ragam-ragam pamor, misalnya seperti Leko Ase, Gantara, ya, Kurise, Pamor Raja, Dato-Dato, Balo Pake ya, atau Balo-Balo, Mak Balo maksudnya. Jadi pengolahan dari sebuah bahan mentah menjadi bila yang sudah jadi. Dan tentunya selain metalurginya ini seperti saya katakan pada kacamata tadi yang sebelumnya, ada juga sisi spiritualnya. Nah, dalam mempelajari sisi metalurginya ini membuat kita bisa kedepannya menjadi paham kenapa bisa ada polo mata, kenapa bisa ada sipak, bahkan kita bisa mengetahui kenapa bisa ada yang namanya bulang-bulang atau uleng-puleng, kenapa bisa ada batu lapak, kenapa bisa ada urat talasa, kenapa bajanya lebih hitam di bagian depan, kenapa bajanya belang, dan segala macam. Oke, kita lanjut ke kacamata filosofi, yaitu kacamata ketujuh ya. Itu sudut pandang yang ketujuh. Jadi badi itu selain tadi yang saya katakan secara teknis sebagai senjata ya, bentuk-bentuknya itu memiliki filosofi tertentu. Baik dari bentuk bilahnya sendiri, kemudian gagangnya, sarungnya, dan juga ornamen-ornamennya. Dari sisi pamor pun juga seperti itu. Nah, ketika kita mendalami, mempelajari itu juga, tentunya itu akan membuat penilaian kita terhadap badi itu lebih detail dan lebih dalam. Saya beri contoh seperti filosofi, keberanian dan kesetiaan yang kadang disematkan pada takbu-takbu ya, atau perhiasan perak pada sarung badi yang berbentuk seperti kuda laut. Itu memiliki filosofi keberanian dan kesetiaan. Kemudian bisa juga kita mengambil filosofi dari Leko Ase, daun padi ya, yang melambangkan kesejahteraan, dan yang lain sebagainya. Bahkan bentuk gagang pun memiliki filosofi tersendiri. Semoga nanti akan ada kesempatan kita akan membahasnya itu khusus bersama mungkin narasumber yang saya anggap lebih tepat dan lebih berkompeten. Nah, kita lanjut ke yang paling terakhir, yaitu kacamata kedaerahan. Nah, terkadang urusan inilah yang mungkin memunculkan perdebatan karena kita sebetulnya harus mengerti kacamata kedaerahan berdasarkan daerah masing-masing. Dengan itu kita bisa mempelajarinya dan memahaminya bahwa kacamata daerah itu banyak karena daerah-daerah di sini itu sangat banyak dan sangat luas. Sehingga keberagaman itu juga pasti akan ada, baik dari sisi istilah, penyebutan ataupun penamaan. Jadi saya ambil contoh bisa saja dari beberapa daerah tertentu memiliki istilah yang sama, tetapi benda atau jenis yang dituju, yang dimaksud itu berbeda. Sama nama,
tapi beda benda yang dimaksud. Bahkan bisa juga sebaliknya, ya. Namanya beda-beda, daerah A, daerah B, masing-masing menyebutnya beda, tapi benda yang dimaksud, atau saya katakan pusaka yang dimaksud atau badi yang dimaksud itu jenisnya adalah sama. Cuma beda penyebutan atau beda penamaan karena faktor kedaerahan. Memang terlihat sepele, tapi kadang saya rasa inilah yang memicu atau menghadirkan perdebatan kecil ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah menyimak dari poin 1 atau nomor urut 1 tadi sampai dengan yang ke-8 terakhir ini, saya harapkan teman-teman dapat menyimpulkan sesuatu atau pandangannya pun sudah menjadi lebih luas terhadap pusaka ya. Jadi begitu banyak sudut pandang yang mesti kita gunakan agar pemahaman kita lebih mendalam, analisa kita lebih tepat, dan penilaian kita juga menjadi lebih luas karena beragam. Dan dari sinilah biasa terbentuk selera. Kita cenderung ke kacamata apa, ya? Kita cenderung menggunakan kacamata apa, disitulah selera kita berada. Oke, sebagai kesimpulan kita bisa merangkum ya. Jadi janganlah kaget kalau selera orang dalam hal pusaka atau menilai pusaka itu berbeda-beda. Itu dikarenakan kacamata yang digunakan berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan 4 kacamata atau sudut pandang, ada yang menggunakan 5, bahkan ada yang hanya menggunakan 1. Ada juga yang menggunakan lengkap secara keseluruhan. Jadi berbagai macam selera bisa kita ambil contoh. Bagi yang menggunakan kacamata spiritual, biasanya itu tidak mengutamakan seni dan keindahannya, lebih betul-betul yang mana secara spiritualnya dirasa sangat cocok, kuat, berpengaruh, ya mungkin auranya besar atau bagaimana, itulah yang dijadikan patokan sebagai pusaka yang dicari atau untuk dimiliki. Kemudian ada pula pecinta seni atau memandang dari sudut pandang seninya, bagaimana dia mengatur atau mencari pusaka baik tua maupun baru yang memang dari sisi seninya itu benar-benar sangat artistik. Kemudian yang dari filosofinya juga seperti itu, mencari badi yang pamornya langka ya, misalnya yang memiliki nilai-nilai filosofi tertentu, kemudian memiliki ketandaan-ketandaan yang lengkap, memiliki sisi-sisi bagus yang lengkap pula, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang benar-benar memperhatikan dari sisi teknis, mungkin tidak terlalu mempedulikan pamor, spiritual atau segala macam. Intinya secara teknis, tajam, bagus, kuat, kokoh, enak dipegang, ukuran pas ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, maka itulah yang dijadikan andalannya atau simpanannya. Dan masih banyak lagi, misalnya juga yang menilai dari sisi metalurginya, mencari juga tentunya pusaka yang masih kokoh ya, kuat, baja utuh, ujung bagus, tajam ya. Kemudian ada juga yang melihat dari sisi sejarahnya, contoh mencari badi-badi yang memiliki sejarah baik dari pemiliknya terdahulu atau pula sejarah dari badi itu sendiri. Kemudian yang cukup banyak juga yang memang lebih kompleks atau menyatukan semuanya. Jadi dari sisi teknisnya masuk ya, dari sisi spiritualnya ya mantap, ada sumanganya, kemudian memiliki macam-macam ketandaan dan sisi, kemudian dari sisi seninya indah, luar dan dalam, baik pamor maupun tampilan luarnya. Kemudian dari sisi teknis dia bagus, ukurannya pas ya, dan juga dipegangnya pas, dibawa-bawanya juga oke.
dan kemudian juga melihat dari sisi metalurginya, tempahannya sempurna ya, tidak ada rusak ataupun cacat misalnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kita jangan kaget dan kita menghargai selera masing-masing pencinta pusaka, karena selera itu relatif, tidak mutlak, tergantung feelingnya mereka masing-masing, tergantung sudut pandangnya mereka masing-masing. Jadi semua pusaka itu bagus adanya, yang berbeda hanyalah selera saja. Nah, demikian perjumpaan kali ini. Semoga tidak membosankan karena lebih banyak mendengarkan saya bercerita. Dan saya harapkan menambah wawasan dan juga referensi pada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton, saya HSP dan salam pusaka.